Halo sobat, selamat datang di Siniar Pens. Hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan 3 orang narasumber ya tentang apa itu Politeknik, tentang penerimaan mahasiswa baru di Politeknik, serta lebih khususnya lagi tentang Pens itu apa sih gitu ya. Oke, saya sapa dulu narasumber saya satu persatu ya. Hari ini ada Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Bapak Bambang Sumantri, dan di sebelahnya ada Bapak Koordinator Program Studi S2 Terapan, Bapak Agus Indra Gunawan, dan yang paling ujung ya Bapak Koordinator Program Jarak Jauh, Bapak Reza Akbar. Ya, untuk memulai diskusi mungkin Pak sapa Pak Bambang dulu ya, Pak Bambang. Boleh nggak sih Pak dijelasin Politeknik itu apa sih Pak? Gitu. Biar teman-teman tahu nih Politeknik itu apa gitu. Ya, jadi kalau di Indonesia ya Politeknik ini memang secara kebijakan di pemerintah yaitu di Undang-Undang UPT ya, itu kan sudah dijelaskan di situ bahwa pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi itu ada 2 macam, yaitu pendidikan yang akademik dan satu lagi adalah pendidikan vokasi yang fokus pada penerapan teknologi. Nah kita Politeknik masuk di klaster yang vokasi, itu di UPT. Nah khusus Politeknik gitu ya, kita punya diamanahi untuk mengembangkan keilmuan yang sifatnya terapan. Ya, kemudian juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di industri gitu ya. Nah itu yang di Politeknik ya. Nah memang sebelum itu ya, sebelum UPT tahun 2012 itu ya kita di Politeknik ini punya keterbatasan. Tapi setelah UPT 2012 itu ada kesetariaan, sehingga di Politeknik itu juga jenjang pendidikannya memungkinkan mulai dari diploma itu ada diploma 2, diploma 3, kemudian sarjana terapan, bahkan magister terapan sampai memungkinkan untuk ke doktor terapan. Nah itu amanah di UPT. Tapi untuk yang doktor terapan ini sampai tahun ini belum ada yang menjalankan amanah itu. Nah mudah-mudahan nanti Pens ini juga akan menjadi yang pertama gitu ya, untuk merealisasikan amanah UPT itu gitu. Sip. Gitu. Tapi dengar-dengar kemarin baru launching ya Pak ya untuk yang program doktoralnya ya Pak ya. Semoga dalam waktu dekat Pens juga ikut di program ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Iya. Baik, ini saya masih dengan Pak Bambang lagi nih. Pak boleh nggak Pak diceritain? Kan Politeknik itu berarti nggak satu ya Pak ya, di Indonesia ada banyak ya Pak ya. Ya. Jadi Politeknik ini kalau di Kementerian Pendidikan Kemendikbud, di bawah Kemendikbud itu ada 44 Politeknik negeri. Ya. Kemudian kalau di kementerian lembaga ya banyak ya. Jadi dulu yang sekolah tinggi ya, terus akademi itu banyak yang di kementerian lembaga itu berubah menjadi Politeknik. Gitu ya. Entah itu di kesehatan, entah itu di dulu Akabri misalnya, Akabri itu ada yang menjadi Politeknik gitu ya. Tapi yang akademinya juga masih ada menjadi STAL ya kalau nggak salah itu. Itu yang STT ya, sekolah tinggi tekniknya itu masih tetap. Tapi yang di akademinya itu bergeser menjadi Politeknik. Nah Politeknik yang itu yang negeri ya. Jadi ada di Kementerian Pendidikan, kemudian ada juga yang di Kementerian Lembaga, dan juga swasta juga banyak itu. Kalau dari jumlah ya puluhan lah ya, mendekati 100. Dan memang jumlah Politeknik ini sebenarnya didorong ya untuk terus bertambah, karena kalau kita melihat sebagai negara berkembang gitu ya, Indonesia, khususnya Indonesia, itu pendidikan Politeknik yang cocok untuk dikembangkan gitu, karena kita perlu keilmuan-keilmuan yang sifatnya adalah penerapan teknologi gitu ya, karena kan di industri berkembang itu kan di negara berkembang itu kan butuh industri-industri yang sifatnya manufaktur. Nah SDM yang terjun di manufaktur itu mestinya harus disupport dari vokasi, yang salah satunya adalah Politeknik itu. Ya, oke.
Berarti politeknik itu penting ya Pak ya, karena dia menjadi salah satu penyokong perekonomian gitu ya Pak ya di Indonesia ya Pak. Sangat penting, Ya, sangat penting. kalau dari sisi Bapak sendiri melihat PENS itu bagaimana Pak? Mungkin ini untuk sobat siniar di sini mungkin juga ada juga Pak yang belum tahu tentang PENS gitu ya Pak ya. Yeah. Boleh dijelaskan nggak Pak, PENS itu yang seperti apa gitu? Ya, pertama dari singkatannya dulu mungkin. Ya boleh, silakan Pak. Jadi PENS ini kepanjangannya adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, letaknya di ujung Surabaya gitu ya, di dekat Pantai Kenjeran namanya gitu ya. Jadi di sisi lokasi. Nah kami di PENS ini ya kita merupakan salah satu politeknik yang mungkin awal-awal berdiri ya. Jadi diinisiasi melalui proyek JICA ya di tahun 86 ya. 86 kemudian kita resmi mulai menerima mahasiswa di tahun 88. Itu. Dan memang kita dari sisi namanya gitu ya. Elektronika saat itu memang fokusnya di bidang elektronik ya, yang related. Tapi kita terus berkembang ya. Terus berkembang sehingga prodi-prodi yang kita kembangkan juga mulai bervariasi ya, mulai dari tidak hanya elektro tapi juga IT, ya, informatika. Kemudian sekarang juga multimedia broadcasting ya mulai berkembang juga di prodi-prodi kita. Dan mungkin ke depan juga kita harus karena keilmuan itu kan terus berkembang ya, dan itu juga kita dituntut untuk juga beradaptasi dengan kebutuhan gitu ya. Sehingga walaupun namanya elektronika, ya kita tidak hanya berfokus pada elektronika saja, tapi juga yang elektronik related gitu ya. Nah, kalau related kan apa sih yang tidak banyak terhubung ya, dengan ya? elektronika gitu. Jadi itu. Berarti kalau di total ada berapa Pak untuk program studi gitu? Sampai saat ini ya kita ada total itu 24 program studi. 10 program studi diplomatika, yang itu ada program studi yang reguler yang ada di kampus. Oh ya, tadi saya tambahkan ya. Jadi di PENS ini ada juga kampus di luar kampus utama yang di Surabaya, yaitu satu di kampus Sumeneb, satu lagi di kampus Lamongan. Nah, tadi program studi diplomatika itu yang 10 itu, ya. Yang 5 itu ada program studi diplomatika yang sifatnya reguler. Jadi ada di kampus utama. Kemudian yang 4 itu terdapat di 2 di kampus Sumeneb, 2 di kampus Lamongan. Nah, satu lagi ini ada program yang mungkin ada di mana-mana gitu ya, yang kita sebut dengan program pendidikan jarak jauh, yaitu diplomatika IT. Nah, kemudian ada 12 sarjana terapan, kemudian ada 2 program studi magister terapan. Nah, mudah-mudahan tahun ini magister terapan ini kita sedang mengusulkan 2 lagi magister terapan. Kalau mungkin 3 ini kita sudah buat proposalnya 3, dan 1 lagi yang doktor terapan ini yang mudah-mudahan tahun ini menjadi yang pertama gitu ya. Setelah instrumennya kemarin dirilis oleh Bu Dirjen gitu ya. Itu. Berarti karena banyak ya Pak ya. Ini supaya tidak salah Pak. Ini kita pikir lagi ya Pak ya, karena politeknik kan banyak gitu ya. Sementara PENS ini kan mengkhususkan di elektronika ya. Which is mostly berhubungan dengan kalau katanya orang tuh setrum gitu ya Pak ya. setrum ya, oke. Meskipun nggak harus ke setrum ya Pak ya. Oke. Boleh nggak Pak kira-kira kenapa sih orang harus milih PENS gitu? Ya, jadi mungkin ini juga perlu disampaikan ke teman-teman Gen Z gitu ya. Jadi yang mau masuk ke PENS gitu ya. Jadi PENS ini politeknik yang bisa dikatakan terbaik, cuma kayak ngecap ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Jadi kita ini politeknik yang terbaik di Indonesia. Jadi kalau adik-adik googling gitu ya, mungkin dari si pemeringkatan aja kita kemarin ya dengan beberapa institusi pemeringkat ya. Jadi ada di Simago GR gitu ya. Itu sejak tahun 2022 mungkin ya. 2022, 2023 dan terakhir kemarin 2024 kita cek, itu kita masuk sebagai institusi nomor 1 di Indonesia untuk kategori inovasi. Tapi bukan hanya politeknik loh ini.
Iya, sip. Jadi apa namanya perguruan tinggi gitu ya. Sehingga ya tadi saya nggak, kalau ngecap kan gimana gitu. Tapi realitasnya seperti itu gitu ya. Dan itu institusi luar negeri yang mengakui itu. Jadi pengakuan itu mereka berikan, sehingga kenapa kita menyebut PENS ini sebagai kampus inovasi. Nah itu karena secara internasional mereka mengklaster kita, memberikan pemeringkatan kita sebagai kampus inovasi terbaik di Indonesia. Itu. Wah, kayaknya masih banyak ya Pak yang perlu dijelaskan ini Pak tentang kenapa harus PENS gitu ya. Mungkin saya boleh geser nggak nih ke Pak Agus Indra ya. Nah, silakan Bapak sebagai koordinator program studi S2 terapan nih Pak. Kalau misalnya dari luar Pak pingin ke PENS gitu, apa Pak yang bisa ditawarkan Pak? Kalau dari program S2 terapan? Iya, baik. Jadi S2 kita karena ada embel-embel terapan ya. Jadi kan kita memang bergerak di rekayasa teknologi. Jadi kekuatan utama kita dari dulu itu memang kita memang berfokus kepada penelitian yang kuat. Tetapi karena pada saat ini ya, karena juga amanah dari pendidikan bahwa kita harus menyasar ke vokasi. Jadi penelitian kita itu penelitian yang berbasis applied, jadi applied research. Nah itu yang menjadi kekuatan kita. Nah hal ini akan memberikan dampak yang signifikan yang bisa kita lihat dan terukur sebetulnya ya. Sebetulnya itu alumni yang dihasilkan dari S2 Teknik Elektro itu dan S2 Teknik Informatika dan Komputer. Jadi kita ada 2 program studi ya. Jadi ada Teknik Elektro, S2 Teknik Elektro dan S2 Teknik Informatika dan Komputer. Jadi alumni kita itu banyak dikenal di luar negeri. Jadi alumni kita sangat mudah untuk bisa diterima di luar negeri. Khususnya banyak alumni kita yang pergi ke perguruan tinggi di Jepang, ada beberapa di Korea, bahkan yang terbaru ini informasi, jadi salah satu alumni kita yang kita kirim ke sana itu mendapatkan predikat peneliti terbaik di Korea. Dan sampai kalau nggak salah keren. Universitinya minta, tolong kirim lagi yang dari PENS. Ya. Wah. Ya jadi tentunya nanti itu kita harus dukung dengan sumber daya yang kita miliki, kemudian mata kuliah yang correlated, ya tentunya kita juga mereferensi ke universitas-universitas besar di dunia, serta yang penting ini komitmen dari tim sekretariat. Jadi komitmen kita bagaimana kita mendorong supaya meskipun berat, tetapi kita punya komitmen untuk membantu mahasiswa selesai tepat waktu. Nah itu, kita berkomitmen untuk bisa mendorong mahasiswa selesai tepat waktu. Dan seperti itu saya harap ini, para sahabat siniar. Sahabat siniar. Ya ini yang kami tawarkan. Jadi kita mempunyai komitmen untuk membantu Anda semua mencapai cita-cita yang Anda inginkan. Tidak harus jadi periset, tidak harus lanjut sekolah, tetapi ini juga dibuktikan. Kemarin kita juga mengundang beberapa alumni yang sukses di dunia industri juga. Nah, kira-kira gitu. Halo sobat, selamat datang di Siniar PENS lagi. Nah, masih dengan tema yang sama. Jadi kita akan membahas tentang PMB, penerimaan mahasiswa baru, dan of course tentang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tadi sudah ada penjelasan singkat dari Bapak Bambang tentang PENS, whole semua program studi dan lain sebagainya. Dari Pak Agus Indra juga tentang ini ya Pak ya, tentang S2 ya, program S2 terapan gitu ya. Nah, kurang Pak Resa nih. Sebenarnya saya kurang. Oh boleh Pak Pak Agus mau jelaskan lagi boleh Pak. Waktunya boleh ta? Sama panitia nanti di-cut. Ini tidak ada panitia Pak di sini. Lanjut aja. Oh, ya. Oke, kita ke Pak Resa dulu ya Pak. Kan baik. Gantian Pak Resa belum pemanasan. Pak Resa, boleh Pak diceritain sedikit Pak tentang program pendidikan jarak jauh Pak. Baik,
Pendidikan jarak jauh ini awalnya bukan program yang ini adalah program yang khusus ya, memang yang dari pemerintah yang canangkan. Karena kita mengangkat bagaimana seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama, itu yang kita utamakan. Nah, kendala-kendala yang terjadi di lapangan itu adalah bagaimana mencapai ke perguruan tinggi itu, kayak gitu. Nah, oleh karena itu di bentukan yang lain dalam pendidikan itu adalah program jarak jauh. Itu memang ada di dalam peraturan Kemendikbud 7 tahun 2020 sehingga adalah itu program pendidikan jarak jauh. Nah, kami memiliki 2 program studi. Jadi di studi D3 Teknik Informatika dan yang satunya adalah Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi di program di PENS ini. Insya Allah kami berusaha menjangkau seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan akses pendidikan ya. Karena tentunya kalau mereka ingin mendapatkan pendidikan tinggi, mereka harus datang ke kampus ya, kayak gitu. Kalau datang ke kampus resikonya apa? Biaya ya. Biaya itu biaya kos, biaya transport lokal, biaya kehidupan ya sehari-hari. Itu yang cukup banyak hal ya. Belum lagi kepikiran orang tua. Nah, itu kadang-kadang itu orang tua mikir, aduh anak saya sekarang di Surabaya, kira-kira ngapain ya tiap harinya. Nah, itu kadang-kadang ada risiko seperti itu. Kemudian ada hal lagi juga setelah mendapatkan pendidikan, mereka lupa balik ke kampung ya. Nah, ini salah satu ya kenapa ada pendidikan jarak jauh supaya begitu selesai mereka bisa bangun negaranya sendiri-sendiri ya. Waduh, negara. Oh, negaranya, maksudnya daerahnya sendiri-sendiri. Okay. Nah, kalau kita bicara negara kan lebih keren ya. Karena di sana negaranya sama. Nah, di situ kan kadang-kadang ya ini potensi daerahnya kan nggak terangkat. Hanya timbang misalnya di Surabaya saja itu ya. Kalau misalkan ya mereka akses pendidikan itu dibuka di misalkan di Situbondo misalkan ya contohnya. Mereka nggak perlu datang ke kampus PENS, mereka cukup dengan program jarak jauh. Bisa ya, Pak bisa. ya kayak gitu ya. Nah, itu tentunya lebih hemat ya. Iya, lebih hemat dan mungkin meluaskan akses pendidikan gitu ya, Pak ya. Itu hak setiap warga negara punya akses ke pendidikan. Itu sudah statementnya di undang-undang ya. Itu haknya mereka. Nah, kita membuka kesempatan itu agar mereka bisa mengakses PENS lewat program jarak jauh. Salah satunya dengan 2 prodi itu yang kita sediakan. Oke, kalau tadi kan prodinya 2, Pak Reza untuk program jarak jauh ada 2 prodi. Kalau Pak Agus Indra tadi S2 terapan ada 2 prodi dan akan 3 ya Pak Bambang ya? Bisa 3, 4, 5 nanti. Iya, banyak itu. 3, 4, 5, oke. Mungkin nambahkan yang tadi yang terkait pasca sarjana terapan itu kan. Iya boleh Pak, kenapa Pak? Apa namanya? Memang ketika nanti negara itu semakin berkembang menjadi negara maju, nah kebutuhan akan SDM dengan kualifikasi magister bahkan nanti ke doktor itu di dunia manufaktur dan industri akan semakin bertambah gitu ya. Nah itu kita harus menyiapkan itu, terutama yang sifatnya terapan-terapan ini kan mereka kan butuh itu. Gitu. Nah ini bisa kita harus sambut itu, kita siapkan itu di PENS. Gitu ya. Itu yang terkait terapan sehingga ya harapannya Indonesia Emas ya 2045. Indonesia Emas 2045 ya. Itu kita juga bisa berperan aktif untuk menyiapkan SDM-nya. Ya terutama SDM yang bisa menopang di industri yang sifatnya adalah applied. Iya. Jadi itu. Tapi itu benar itu. Iya. Jadi kemarin itu ada alumni kita ternyata ketika mereka bekerja di perusahaan itu ijazah S2-nya itu memang dihargai dengan salari yang lebih tinggi daripada sarjana. Dan itu dilakukan banyak dari perusahaan-perusahaan kadang-kadang kan aku itu butuhnya cuma sarjana tok kok gak perlu S2. Nah, sehingga sarjana ijazah yang S2 itu diabaikan. Tapi terakhir ini itu mereka sampaikan bahwa gelar atau ijazah S2-nya itu diakui. Bahkan kemarin mahasiswa kita belum lulus semester 3
tetapi sudah menyelesaikan semua, Oh, iya. itu diterima di Batam salah satu kemarin. perusahaan internasional di Batam Oh. sebagai R&D, dan mereka bilang sertifikat atau ijazah S2-mu itu kita apresiasi, kita hargai. Nah, dengan dibuktikan dengan apa? Jadi ketika masuk levelnya dia sudah di middle research, Iya. middle researchers gitu. Itu kemarin bimbingan saya. Aduh, buka kartu. Jadi besok harus nyari Pak Bambang ya ini bimbingannya Pak Bambang soalnya ya. Iya. Terus tadi nambahkan yang Pak Reza itu. Iya, ya, boleh, akses boleh, Pak. pendidikan memang penting ya. Jadi kalau di Indonesia yang jumlah penduduknya 200 berapa sekarang? 70-an ya. Berapa, 70-an. Reza? 70 juta gitu. juta. Ini Dengan tes. luasan area yang atau remote area ya, Iya. dipisahkan kepulauan dan sebagainya. Terus jumlah pendidikan tinggi yang berkualitas itu juga kan terbatas. Nah, ini menjadi salah satu jalan keluar gitu ya. Bagaimana kita juga meningkatkan pemerataan pendidikan, akses pendidikan tinggi ya, untuk daerah-daerah yang memang mereka perguruan tinggi yang terutama yang berkualitas itu tidak ada di daerah itu. Gitu ya. Sehingga tadi yang keterbatasan terkait biaya itu bisa menjadi dikurangi Iya, ya betul. aksesnya. Karena kan kalau biaya hidup di sana juga mereka hidup, mereka juga makan. Tapi yang berkurang adalah mereka tidak perlu datang ke kota, tapi mereka tetap dapat akses ke pendidikan tinggi dari kampus terbaik. Baik, ya. Nah itu yang memang jadi salah satu solusi ya untuk Iya, benar, Pak. akses pendidikan tinggi di Indonesia. Iya. Gitu. Jadi emang jadi gini ya Sobat Siniar ya, mungkin sambil saya berikan clue-cluenya begitu ya. Untuk mengenyam pendidikan tinggi itu Sobat Siniar nggak perlu jauh-jauh harus datang ke PENS misalnya ingin melanjutkan selepas SMA, SMK atau MA begitu ya. Boleh dengan jalur yang tadi yang ditawarkan, ada jalur pendidikan jarak jauh yang bisa diakses dari daerah asal begitu ya Pak ya. Dan juga mungkin buat Sobat Siniar juga yang udah lulus SMA, SMK, MA gitu yang pingin melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, di PENS juga kita buka jalur yang melanjutkannya ke kampus utama gitu ya, kampus utama dan kampus PSDKU. Tadi disebutkan 2 ya Pak ya, ada di daerah Lamongan dan di daerah Sumeneb. Jadi kita dari PENS memudahkan bagaimana pendidikan tinggi itu bisa diakses dari sisi manapun begitu ya Pak ya. Dan ini Mbak tadi kan mungkin nanti ada pertanyaan, terus kualitasnya gimana itu? Iya. Kan itu kan. Gimana Pak kualitasnya? Ya makanya kita tidak semua program studi itu kita buka PJJ gitu ya. Jadi program studi yang memang tidak membutuhkan infrastruktur fisik ya, fisik lab ya. Gitu ya. Makanya kan yang cocok itu informatika, kemudian telekomunikasi juga ini masih bisa ya Pak ya? Bisa, tapi ada syarat-syarat khusus gitu ya. Misalnya ini juga tidak seluas aksesnya ke informatika nanti. Ya, makanya juga yang telekomunikasi ini kita juga selektif supaya kualitasnya yang tetap kita harus jaga. Jadi kita walaupun PJJ jangan khawatir dengan kualitas gitu. Jadi itu. Oke, terima kasih Bapak. Halo Sobat, kita masuk lagi di Siniar PENS gitu ya. Sekarang kita bahas tentang Pak, kalau ada yang mau pingin nanya nih, kalau saya pingin bergabung di PENS, pingin daftar ke PENS, caranya gimana ya gitu. Bisa nggak Pak ini daftar sebagai mahasiswa apa daftar apa? Daftar sebagai mahasiswa dong, kan kita pembahasannya Jadi penerimaan mahasiswa. Jadi untuk sebagai mahasiswa itu kan kita ada banyak jalur ya. Jadi sebagai kampus negeri, perguruan tinggi negeri kita ikut bergabung dalam penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Ini khusus yang Diploma 3 dan Sarjana Terapan ya. Iya. Jadi Diploma 3 dan Sarjana Terapan kita tergabung dalam SNMPMB gitu ya, yang di situ ada 2 jalur yaitu SNBP berprestasi dan SNBT gitu ya. Nah, informasi terkait itu bisa diakses luas lah ya. Iya. Mungkin saya coba fokuskan yang SNBP. Kalau Boleh, SNBT kan sudah tes iya, ya kayaknya sudah. nih kita masih ada nih Pak sampai tanggal 28 ya kalau nggak salah pendaftarannya ya Pak. Boleh Pak.
Jadi untuk SNBP, adik-adik yang perlu difahami untuk bisa masuk melalui SNBP. Untuk yang sekarang ini kan kita nggak boleh nyoba-nyoba. Ya. Jadi harus pasti kalau mau masuk PENS, pilih PENS itu sebagai pilihan pertama. Karena kalau Anda pilihan kedua, ya bisa dijamin mungkin 95% nggak akan diterima gitu ya. Ya artinya kan nggak ada yang mau diduakan gitu ya Pak ya. Ya artinya memang di SNMPTN itu kan pasti yang diterima itu sebagian besar itu ada dari pilihan pertama. Iya. Gitu. Sehingga adik-adik harus letakkan PENS sebagai pilihan pertama. Oke. Dan ini juga kesempatan jalur yang paling kesempatan yang paling besar terutama untuk yang SMK gitu ya. Oh. SMK iya, itu iya. kita berikan peluang yang besar untuk bisa masuk ke PENS melalui jalur SNBP. Ya. gitu. Ini Jadi artinya berarti karena berbasis prestasi berarti adu prestasi begitu ya Pak ya? Betul. Nah, di PENS itu kita berikan porsi terkait prestasi itu 30% nanti nilainya. Keren. Yang 50% itu dari rapot. Ya. 30-nya. Yang 10% dari nilai 10%. matematika. Ya. Yang 10% Halo. nanti ada Matematika. 10% lagi dari nilai terkait yang SMK nanti ada mata pelajaran khusus gitu ya, ataupun pengalaman magang itu bisa kita akui di situ. Jadi Oke. ini kita berikan slot khusus nih SMK 10%. Iya. Gitu. Berarti bisa nih dimanfaatkan nih oleh sobat siniar. Ada tadi rapot ya Pak ya, Betul. rapot 50%, lalu mata sisanya pelajaran matematika prestasinya 30, matematikanya 10% dan yang 10% adalah pengalaman magang industri ya. atau mata pelajaran tertentu yang sifatnya teknik. Oke, mata Itu kan pelajaran biasanya anak tertentu. SMK itu ada itu. Iya, jadi ini kesempatan buat adik-adik SMK yang kepingin coba masuk ke PENS gitu ya, di jalur prestasi khususnya diberikan persentase yang sangat akomodatif begitu ya Pak ya. Tapi kalau dari SMA bisa ya Pak ya? Bisa. Tadi kan Bisa kalau ya? SMK itu kan ada yang track magang juga kan. Mereka jalur double track ya. Iya, double track. Nah, itu kan mereka juga ada pengalaman magang. Itu bisa dimasukkan sebagai penilaian gitu ya Pak ya? di situ. Nah, di kami ya di PEN. Ini sekali lagi ini khusus di PEN karena SMBP itu untuk seleksinya memang diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Ya, oke. Kalau yang prestasi udah SNBP tadi Pak. Kalau yang jalur lain misalnya yang tadi kalau dengan yang tes itu kan sudah ikut nasional kan kita sudah Tinggal follow aja. Iya tinggal follow ya. Ikut aja itu udah. Jadi tinggal daftar, ikut Daftar. tesnya gitu ya Pak ya. Itu. Itu juga apakah mempengaruhi Pak pilihan? Ini banyak sekali Pak pertanyaan biasanya. Kalau saya pilihannya tidak pilihan ke satu, apakah juga ada kemungkinan gitu? Tentu Bergeser gitu. pilihan pertama itu menjadi yang utama ya. Iya. Nanti pemeringkatan itu pasti dari pilihan pertama dulu. Siap. Gitu. Iya. Berarti tetap ya Pak ya. Tetap. Tidak ada yang mau diduakan, ditigakan, diempatkan gitu ya. Betul. Nah tadi yang Tetap pilihan ke satu gitu betul. ya. Oke. Tetap. Nah yang berikutnya ada jalur yang mandiri. Iya, mandiri. Nah di jalur mandiri ini tahun ini kita juga ada skema khusus ya melalui seleksi mandiri kemitraan. Oh, ada kemitraan nih. Kemitraan nih. Coba dicatat. Kemitraan ini bukan Gimana Pak kemitraan kemitraannya di Pak? sini kita khususkan untuk sekolah-sekolah SMA, SMK, MA atau yang sederajat itu ya yang memiliki kerjasama dengan PENS. Oh. Jadi siswa-siswanya nanti bisa masuk jalur itu. Ya, seleksinya melalui apa? Melalui rapot. Jadi rapot saja tanpa tes. Nanti. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua adalah jalur khusus SMK. Jalur prestasi khusus SMK. Jalur prestasi khusus SMK. Nah, sekali lagi ini kita- ada lagi jalur prestasinya ya Pak ya? Iya. Wow. Jadi ini khusus SMK. Itu nanti khusus untuk sekolah SMK. Ya. Itu kita berikan track khusus di situ di gelombang pertama. Nanti seleksinya adalah melalui prestasi. Prestasi ini prestasi akademik dari rapot maupun prestasi-prestasi yang sifat lomba-lomba itu, kompetisi Iya, dan sebagainya bisa iya. dipakai di situ. Nah, yang kedua adalah putra daerah. Ini kita khususkan di PSDKU ya. Oh iya, oke. PSDKU Jadi, kita yang ada di Lamongan dan Sumeneb. Iya, Lamongan dan Gitu. Sumeneb. Jadi anak-anak
daerah Lamongan itu silakan bisa nanti daftar di Lamongan. Sunap juga seperti itu. Ada kuota sendiri di situ. Nah juga untuk yang punya beasiswa dari Pemda, misalnya atau dari industri gitu. Bisa juga ya Pak ya itu bisa, ya itu beasiswa lewat ya. jalur situ. Itu bebas prodi manapun kalau yang beasiswa. Contoh misalnya kemarin kan ada Gojek yang memberikan beasiswa kepada putra putri drivernya gitu ya. Nah itu nanti yang tahun ini kita masukkan ke skema itu. Skema mandiri ya Pak ya. Mandiri tapi yang jalur putra Seleksi daerah. Putra daerah. Itu yang gelombang pertama. Nah gelombang 2 nanti yang jalur tes yang kita lakukan secara online tesnya. Nah kenapa online? Supaya yang di Papua itu tidak perlu datang. Kalau mau masuk ke PES nggak perlu datang ke PES untuk tesnya. Betul. Diterima kalau sudah diterima saja. Oke gitu, Pak. di Aceh dan sebagainya itu. Iya. Seperti Berarti itu. Pak kalau mandiri itu kita boleh bermain prosentase nggak Pak? Misalnya yang SNBP berapa, SNBT berapa gitu. Iya. Kalau diterima Iya, depends. gitu. Kita berikan kuota sendiri ya. Di SNBP itu kuotanya 30%. Yang tes SNBT itu 40%, yang mandiri 30%. Oke. Nah, 30% yang mandiri nanti kita memungkinkan untuk bertambah kalau tidak dipenuhi di 2 jalur sebelumnya. Oke. Gitu. Itu nanti perlakuannya gimana Pak? Apakah ada perbedaan perlakuan gitu Pak? Kalau yang karena ini masuknya jalur prestasi. Kalau sudah Kelasnya masuk khusus ya sudah. gitu. Enggak. Kalau sudah masuk ya sudah semuanya bisa Mungkin yang memiliki jalur prestasi matematikanya double gitu. 2 kali lipat. semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk ketika sudah masuk akses ke layanan yang ada di PENS tidak ada bedanya. Oke, itu ya catat ya. Jadi mau diterima di jalur apapun ya, Iya. fasilitas dan layanan tetap sama gitu ya, diberlakukan sama gitu ya. Iya. Apakah itu juga sama Pak Agus? Kalau di pasti S2. gimana Pak? S2. Di Pasca ya? S2 caranya gimana nih kalau mau pendaftaran? Wah, ini Pak Agus udah nyiapin brosur ini ya. Oke. Ini kayaknya brosurnya sudah mulai bisa dibuka dan untuk ditunjukkan ya ini ya. Oh iya. Nah, di sini ada brosur khusus untuk S2 terapan di PENS. Nah, Ada ya, foto saya nggak Pak di situ? nanti saya tempelkan Nggak ada. setelah ini saya. Ada itu kecil banget. Kecil banget ya, di ujung nyempil. Nah, jadi untuk pendaftaran di Pasca Sarjana relatif lebih mudah. Jadi informasi detailnya sebetulnya sudah tersedia di pascasarjana.pens.ac.id. Nah, itu ada di sana semua. Di sana ada perlengkapan administratif. Nah, itu dilengkapin semua. Kemudian nanti kalau di D3 Sarjana Terapan ada tes, maka di Pasca nanti juga ada tes, tapi tesnya lebih umum ya. Jadi ada tes Skolastik. kemudian ada tes wawancara. Nah, wawancara itu nanti berkaitan dengan apa yang dulu pernah dilakukan di level sarjana dan kemudian rencana untuk pengembangan ke depan dalam arti nanti risetnya seperti apa sih selama gitu. Jadi studi langsung ditanya ya Pak ya, risetnya apa begitu ya? Betul. Jadi kalau misal, maaf Pak saya potong, kalau misalnya tidak dari jurusan teknik bisa nggak Pak S2 di sini gitu? Kalau di syaratnya ini ya sebenarnya nggak ada, tetapi itu akan menjadi penghambat ya. Ada barrier Atau yang gini sangat ya, besar di situ. apakah Anda siap begitu? Betul. Tapi Apakah Anda siap akan menemui matematika dalam berbagai versi begitu ya Pak ya? saya pernah ketemu orang. Oh ya? Dia kuliah kedokteran, lulus seorang dokter. Oh. Dokter terus dia itu mengembangkan sistem formasi. Artinya dokter bisa program gitu. Oh iya ini. Nah, ini keren nih. Artinya kan sebenarnya kalau kita ada kemauan, iya, bisa ya gitu ya Pak. Nggak ada yang nggak ya? mungkin. Intinya kemauan itu. Ya memang beda lah kalau yang backgroundnya bagus kan V0-nya sudah ada. Lah ini V0-nya itu minus bukan nol, minus ini. Minus harus ke nol dulu. Tinggal nol terus naik lagi. Ya energinya loh bisa. Tapi nggak masalah. Intinya ada kemauan. Betul. Iya gitu. Justru itu menjadi penguat loh.
Kalau misalnya masuk ke TK misalnya gitu ya, itu kan ketika dia orang katakanlah sosial. Nah, Saya nih sosial. nah dia mau belajar pemrograman. Minority Pak. Minority tapi strong. Multidisiplinnya, Gitu ya, Pak, ya? multidisiplinnya itu akan kuat di situ. Pak Reza, gimana Pak Reza? Ya, Dan Pak Reza ini nggak jadi- sabar kayaknya. Soalnya paling banyak ya minority dan nanti, strongnya nih. Jadi Gimana, Pak? ada kayak gini Pak. Jadi apakah mungkin kayak guru SMK, guru SMA bisa masuk? Kan banyak. Ketika Iya. saya beberapa titik itu selalu bilang, Pak kalau masuk ke PENS ikut program magister-terawan bisa nggak ya? Bisa, masuk gampang, keluarnya itu harus berjuang gitu. Iya. Nah, saya setuju sama Pak Agus. Tapi jangan khawatir, untuk bisa keluar dibimbing oleh orang-orang yang Ya, itu tadi ya Pak ya. tadi, Bimbingannya siapa? Betul. Jadi kita kan dari Sekretariat Pasca sendiri kita berkomitmen ya untuk mendorong semua mahasiswa bisa lulus on time. Tapi sebetulnya jawaban saya ada yang kurang satu. Oh iya, siap, kita siap. punya Gimana, Pak? program satu lagi yang baru. Ya. The newest one, the newest one. Ya. The newest Oke, one. mantap. Oke, Jadi kita boleh, Pak. punya program Pasca Sarjana by Riset namanya. Jadi memang by Riset ini bukan mungkin kurang tepat ya kalau untuk generasi Z atau yang dari Gen Z. Yang baru lulus fresh graduate yang gitu fresh ya. graduate dari sarjana pun kurang Iya. pas. Jadi ini kita selenggarakan memang balik lagi dalam rangka amanah undang-undang ya. Jadi Iya. kita mencoba untuk masuk lagi ke dunia industri, apapun lah. Industri itu kan macam-macam ya. Iya, Ada industri kreativitas, ada industri manufacturing dan sebagainya. Nah, jadi industri punya permasalahan apa? Mereka punya sumber daya apa? Silakan dengan sumber daya yang mungkin masih dulu diterima masih pakai sertifikat sarjana mungkin seperti itu. Bawa aja permasalahannya ke PENS, nanti dengan mahasiswa yang masih sarjana itu kita selesaikan bareng-bareng. Nah, harapannya kita di PEN semakin dekat dengan industri ya. Jadi lebih komplit begitu ya Pak ya. Betul. Jadi Solvingnya. artinya kita enggak usah terlalu mikir yang tinggi-tinggi. Yang di depan mata kita itu sebetulnya kan sudah banyak masalah. Iya, banyak tuh. masalah Ya, ya, selesaikan aja masalah itu dulu baru nanti bisa go internasionalnya. Gitu. Keren. masuk melalui by riset gitu. By riset. By riset. Jadi ada by course dan by riset gitu ya Pak Agus ya. Ya, betul. By riset itu mereka tidak perlu meninggalkan tempat kerja. Iya. Jadi Jadi Ya, dalam ya. rangkanya itu tadi Pak betul. memperluas akses pendidikan gitu ya. terus satu lagi, Iya. yang S2 ini kan juga ditopang oleh beasiswa, Nah, ada LPDP Pak ya. LPDP, BPI, kemudian ada beasiswa LPPI-nya PENS nih. dan sangat dimungkinkan untuk mendapatkan beasiswa yang diselenggarakan oleh perusahaan. Contohnya yang kemarin itu satu mahasiswa kita berhasil mendapatkan Panasonic ya. ya beasiswa dari Panasonic, itu udah mengcover SPP, biaya hidup, biaya penelitian komplit. Ya. Keren. Jadi sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin begitu ya Pak ya. Benar. Ada beasiswa, ada jalur masuknya udah kita jelasin, jalur beasiswanya juga ada gitu. Kalau yang dari jarak jauh gimana Pak? Pendidikan jarak jauh nih. PCJ nih. Sekarang pendidikan jarak jauh. Ini juga Jauh sekali. memperluas akses pendidikan loh Pak. Iya. Kalau masuk ke lewat PJJ PENS, memang kita programnya mengikuti dengan apa yang ada di PENS, yaitu ada program tadi seleksi di PENS itu ada, dan kita ada seleksi khusus PJJ. Ya, nanti kita ada by prestasi maupun by tes. Dan juga kita ada program kerjasama juga. Jadi program kerjasama yang sudah kita inisiasi bersama beberapa tempat, salah satunya dengan Siamio. Siamio. Nah, untuk itu ya poin-poin pada utamanya biasanya kita lakukan di bulan Juni dan Juli yang sudah ya tahunan seperti itu. Nah, ini yang menarik program Siamio bersama Siamio ini adalah program yang mereka bisa masuk tanpa tes. Salah satunya itu. Keren tuh, masuk tanpa tes. Tanpa tes. Nah, lewat apa? Yaitu golden ticket namanya itu ya. Oh iya. Nah, apa itu golden ticket? Salah satunya yaitu kita bikin jadi pengakuan dari apa yang mereka pernah lakukan bersama kita. Salah satunya mengikuti course yang kita adakan. Jadi course-nya itu kita tawarkan
selama mereka masih SMA atau selama sekolah ya atau mereka sudah alumni mengikuti juga course-course yang kita tawarkan itu. Nah, dari course yang kita tawarkan mereka ikuti ya, itu nanti kita bisa akui sebagai ya itu tadi bentuk tanda golden ticket untuk masuk PJJ PENS. Oke, Pak, kalau golden ticket itu berarti kan terbatas ya, Pak? Atau berapa, Pak, itu maksimal kapasitasnya gitu, Pak? Golden itu ya selalu menggiurkan, jadi nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan. Oh. Jadi yang spesial di PJJ Spesialnya ini ya, gitu nggak ya. ada batas kelasnya, karena Iya. kelasnya kan Iya, nih berarti sobat senior nggak perlu khawatir ya. Jadi Nggak namanya dapat. golden ticket itu bukan 1 atau 2 atau 3, tapi kita tidak dibatasi ya, Pak ya. Kita nyari Golden emas-emas di situ. Emasnya banyak. Selama bandwidth-nya Iya. masuk, Masuk. Oke. dibolehkan masuk. jadi intinya yang di situ kan ikut golden ticket itu Heeh. adalah ikut course, Oh terus iya. Course bener. lulus. Nah, harus Iya. lulus. Ya, course-nya apa, Pak? Nah, itu course-nya tuh. Course-nya apa? Ada beberapa pilihan ya. Jadi ada sampai 4 pilihan yang nanti mereka bisa ikuti selama mereka ada di sekolah. Oke. Jadi untuk ke sana mereka kita prioritaskan bagi yang sekolah-sekolah yang Berarti sudah ini yang kerjasama. masih Masih sekolah SMA, SMA atau SMK, MA, ya, mereka seperti itu. ikut course gitu ya, Course Pak? itu, course-nya PENS yang kita oke. adakan. Terus course-nya itu berapa lama? Bolehnya diikuti mulai kelas berapa gitu? Ada nggak, Pak? Kalau course itu baiknya diikuti oleh kelas 11 ya. Jadi Kelas 11. mungkin kalau kelas 10 terlalu awal ya. Kelas 11 boleh, tapi kita harapkan di kelas 12 karena mereka sudah mulai matang ya. Di situ di kelas 12 keilmuan mereka sudah dapat. Nah, mereka tinggal mengikuti course-course yang ada di PENS, terutama di PJJ yang kita adakan. Ada kurang lebih ada 2 sampai 4 course ya. Dan course itu nanti ya, biasanya kalau course itu ada sertifikat. Ya memang ada sertifikatnya, sertifikat bahwa dia sudah menyelesaikan course. Nah itu ada hasil course itu ada kelulusan dan sebagainya seperti kayak course pada umumnya ya, lulus apa enggak gitu ya. Iya gitu ya, Pak. Kalau nggak lulus Jadi- berarti nggak bisa ikut dong, Pak? Ya masih ada jalur yang lain, tadi ada tes. Oh ya, oke. Berarti ini bisa 2 jalur Dua juga, jalur, ya. by course gitu ya. Nah, tapi yang menarik di golden Ya. ticket ini dari course-course itu tadi bisa diakui sebagai mata kuliah begitu mereka masuk ke PENS. Oh, berarti mereka udah hitungannya Iya. udah ikut semester 1 begitu? Semacam kayak gitu, bukan semester 1. Ada kuliah yang diakui. Oke. Jadi oke. misalkan- Diambil lagi. Iya, Iya, tidak perlu nggak perlu nanti diambil, di ya, sini ya. tidak perlu kuliah mata kuliah itu lagi begitu ya, Pak Macam ya? itu nggak perlu Oke. diambil. 2 mata kuliah, Pak ya, minimal. Minimum 2 mata kuliah mata ya. Hmm. Dan nanti tiap semester itu ada kuliah course-course tersendiri. Misalkan dua course kita tawarkan di semester genap. Jadi mereka mengikuti mulai dari semester genap dan semester ganjil dan genap. Mereka boleh ikuti terus itu. Sampai mungkin kalau bisa mereka bisa mengikuti sampai 4 course dengan course yang berbeda. Nanti begitu masuk ke PENS, ya 4 course itu diakui. Insya Allah. Oh, gitu. Kalau mereka masuk. Kalau Iya, ya itu iya. enggak apa masuk sekarang atau masuk tahun depan silakan. Tapi itu tetap kita akui ya. Tentunya dengan batasan sekitar 2 tahun lah dari course yang terakhir itu ya. Iya. Iya. Pak, lulusannya selama ini gimana, Pak? Kita kayaknya perlu diceritain nih soal lulusan. Oke, lulusan siapa saja? Ya kebanyakan PJJ PJJ ya. Pendidikan jarak jauh. Ada 50-50 ya. Jadi Hmm. 50-50 dari yang fresh graduate ada Profilnya. ya. Kemudian ada yang sudah bekerja. Biasanya ada yang sudah bekerja gitu ya. Oh, ini berarti bisa disambi dengan Disambi, kerja juga ya, benar, Pak ya? Benar. Loh, kalau disambi kerja berarti jam perkuliahannya gimana, Pak? Ini yang menarik. Ya, kita ada kuliah namanya sinkron dan asinkron. Oh, Nah, kita terapkan 2 itu. ini jadi ya gimana Pak? Gimana? Iya, kita Sinkron ada dan yang- asinkron. ya. Waduh. Secara sinkron ya Ya. memang kita ada jadwal pertemuan yang sudah kita pastikan. Misalkan sore hari ya, ya ada pertemuan kayak gitu. Tapi secara online. Tapi tidak memungkinkan mereka bisa mengikuti secara asinkron. Ada rekaman, kayak video. Kemudian materi yang mereka dapatkan ketika yang jelas setiap pertemuan itu ada materi-materi yang sudah dipersiapkan oleh dosen pengampunya sehingga mereka bisa mengikuti Tetap kapan mengikuti begitu ya, Pak, ya? walaupun nggak harus ketemu langsung secara online itu ya, tapi mereka masih bisa mengikuti dengan cara yang mereka sendiri ya. Jadi lebih Kayak banyak gitu. belajar mandiri. Mandiri. kayak Belajar gitu. mandiri ya. Tapi memang pada umumnya kan meskipun
belajar di kampus pun kan pada akhirnya juga akan belajar Iya, mandiri ya Pak ya. Terus Ya, gede, benar, Udah sudah gede ya. Gede itu belajar mandiri. Tadi udah ceritain nih tentang apa profil lulusannya ya Pak ya. Tapi rata-rata memang itu ya Pak ya, bekerja dan kebanyakan sambil bekerja, terus Ya. mereka lulus juga mereka masih bekerja Masih begitu ya Pak ya. bekerja, biasanya seperti itu. Mereka untuk kebutuhan upgrading ya. Iya, Kadang-kadang upgrading. setelah lulus SMK atau SMA mereka bekerja di suatu Mm-mm. perusahaan, Mm-mm. mereka butuh kapasitas ya, building ya. Dan mereka butuh pengakuan, yang salah satunya mengikuti dengan program PJJ ini. Setelah dari PJJ Pak, next Ya, step-nya next itu gimana Pak? Biasanya mereka ingin ya, Kalau mau studi lanjut, Ya, nih studi gimana nih lanjut. kan? Abis dari SMK ikut PJJ, terus PENS. lulus PJJ-nya PENS, terus ya ada Yang kemungkinan mau mereka lulus? bisa mau lanjut studi, ada lanjut jenjang ada, Mm-mm. kemudian ada lanjut ya ke S2 ya kalau Boleh, yang setelah boleh. Bisa. S2-nya, Pak. Saya terima. Kalau dari sisi apa namanya formal, legal formal, ini Mm-mm. legal formal gitu ya. Lulusannya itu bisa diakui dimanapun, jadi dapat ijazah gitu ya. Mm. Terus kalau mau lanjutkan itu nanti kapasitasnya. Jadi kalau memang dia ingin lanjut ya nggak masalah gitu Nggak ya. masalah. Kita open karena misalnya yang tadi lulusan sarjana terapan Telkom gitu, Telkom, pengen Iya. lanjut ke S2 kita open. Nggak ada Bahkan masalah. mereka memungkinkan Nggak ada sampai ke S3 dan sebagainya. Ya. Jadi don't worry lah. Jadi nggak usah Jadi don't khawatir. worry, be happy. Ah, Tetap iya. yang mau kuliah tetap jalan, yang Benar. kerja tetap jalan Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Oh, satu lagi, ada program PJJ ya. Banyak banget nih programnya Pak Reza. 1 tambah 1 tambah 1. Iya, Tambah iya, satu, tambah iya. satu, tambah satu. Ya, misalkan gini ya, kita buka namanya program RPL ya. Jadi Ya. Oh, tidak- rekognisi rekognisi pembelajaran lampau. Yang ya. ingin lanjut ke sarjana terapan ada, mau lanjut ke D3 ya ada. Dari D2 ya. Dari dari D2. D2 ke D3. Kan ya seperti itu kan ada program AKN itu yang mungkin sarjana informasi AKN tuh Akademi Komunitas Komunitas Negeri. Negeri. AKN negeri Ya. ya AK yang 2 tahun mereka bisa lanjut ke PENS Oh, bisa juga nanti melalui program RPL. program RPL-nya PJJ, begitu ya Pak salah ya. satunya itu. RPL Ah. tidak hanya PJJ ya di kita. Oh ya bisa Jadi- juga Ya. ya Pak. Salah satunya Oh, itu ya. Jadi Salah RPL satunya. kita ada 5 prodi ya sekarang. 5 Ya, 5. prodi. 5 prodi Ah. itu yang apa namanya? Mohon maaf Pak, 4. Oh, 4. 4. Ya. 4. Nggak jadi 4 5. baru nggak jadi 5. Belum Pak, untuk Karena yang 2 itu Telkom reguler sama Telkom PJJ. Iya, Jadi ini kita oke. buka salah satu. Nah, jadi Ah, 4 total prodi yang kita memungkinkan untuk RPL saat ini gitu ya. Iya saat Ya. ini. Nah, RPL ini melanjutkan dari misalnya diploma 3 mau ke sarjana terapan, maksudnya lewat Ya. RPL. Iya. Atau diploma 2 ke diploma 3, maksudnya ke jalur RPL. Iya, Ya, ya, itu. oke. Berarti sebetulnya mau lulusan D2 pun, D3 pun, D4 pun ya. Iya. Sarjana Salurannya terapan. ada sarjana terapan. Sarjana terapan, Iya, Sarjana nggak ada terapan. masalah. Aman Pak, aman. Ya kalau mau ingin lanjut ya insya Allah kita bisa menyediakan akses selanjutnya itu. Oh. Ini Barang-barang Pak yang Reza ini, pasca sarjana. Pak Reza ini segala ini ya, segala jalur kayaknya. Ganti aja Pak namanya. Palu gada. demi Indonesia Emas. Iya. Oh benar. iya, demi Indonesia Emas 2024. 45. 45. 24 aja, biar semangat. Kalau mau ditanya 2045. mahasiswa PJJ itu dari mana aja? Kita nggak menutup kemungkinan mahasiswa kita itu nggak hanya dari Indonesia, ada yang mereka sekarang posisinya ada di Jepang. Tapi orang Indonesia apa orang Orang Jepang? Indonesia. Orang Indonesia. Oh, Indonesia lagi di Jepang. Lagi di Jepang, kayak Ngapain gitu. Pak di Jepang? Ya Bertanya. mereka ada program yang kerja magang ya. Di sini. Oh magang di Jepang. Setelah lulus biasanya SMK mereka magang di luar, kemudian nah di sana mereka kesibukannya setelah kerja itu nggak ada. Nah untuk itu ada yang mengisi dengan perkuliahan, Perkuliahan. lanjut Oh, lanjut kuliah. oke, Nah oke. ada yang request seperti itu. Tapi tidak ada masalah juga ya Pak ya. Artinya teman-teman yang di Jepang pun juga bisa mengikuti perkuliahan ini ya. Alhamdulillah mereka berusaha mengikuti dengan baik Iya. gitu. Bahkan mereka ada sesi sendiri, mengadakan sesi sendiri untuk pertemuan, bisa berkomunikasi. Walaupun mereka tersebar ada yang di Gifu, ada yang di Osaka. Nah, Sudah mereka lulus kemana? Yang kayaknya sudah lulus kan? Sudah melulus tahun ini habis ini. Tahun ini ya Pak ya. Harusnya meluluskan. tahun ini. Saya tanya boleh? Ya. Saya boleh. Kan Boleh Pak, ini bukan katanya cerdas kan cermat. Sumber ini apa namanya? Narasumber Iya, tanya. Waktu gak masalah tah. Kan bedanya kan 2 jam
Nah, Ya. Nanti kalau orang itu Jerman ikut gimana istimewanya. nanti? Nah, Ya, ini nih mau Orang Jerman, mau orang diantar ke yang Jerman, di Pak. Inggris gitu, yang di Turki mau ikut. Ya, Asinkron. asinkron Pak. Asinkron. Itu tadi kita ada pembelajaran asinkron yang tentunya itu sudah kita ketahui bersama bahwa yang jelas kalau mereka memang ada terpisah waktu ya, selisih 2 jam itu ya nggak ada masalah. Bahkan kita sudah pokoknya matematika sudah kita sediakan mereka bisa belajar mandiri. Nah, ini tadi yang kita tunggu-tunggu, yang asinkron koyo opo. Oh, ini Ya. tuh maksudnya asinkron itu. Waktunya gak podo di belahan Iya, dunia yang benar, lain. benar. Nah, itu yang asinkron. Oke, terima kasih. Sangat mencerahkan Iya, ini. iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak, Ya. ini satu last word Pak, last word ya. Last word. Bapak ada pesan nggak buat nih sobat siniar yang lagi nonton? Pesan-pesan apa gitu untuk PMB, PMB, khususnya jadi, ya. Oke, jadi PMB penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024 ini itu adalah satu-satunya cara masuk ke PENS gitu ya. Kalau mau jadi mahasiswa PENS, gitu ya, baik itu yang masuk ke Diplomatika, sarjana terapan, mau tadi yang magister terapan, ya sarjana terapan Diplomatika juga bisa yang jalur PJJ, ya itu kalau Anda ingin menjadi mahasiswa PEN ya masuknya lewat jalur-jalur yang ada itu, baik yang nasional maupun yang kita adakan secara mandiri di PENS gitu ya. Dan sekali lagi PENS ini Politeknik Elektronika Negeri Surabaya adalah politeknik terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi ini bukan kecap ya, bukan ngecap ya. Iya. Bapak sudah mengingatkan kita tentang kecap ya Pak. Intinya apa? Bahwa tidak semua siswa itu punya kesempatan untuk bisa merasakan pendidikan di PENS. Setuju. Kenapa? Karena kita terikat pada kuota. Dan itu persaingannya ya lumayan lah. Jadi hanya orang-orang terbaik lah yang yang bisa masuk ke PENS gitu ya. Jadi kita tunggu gitu ya. Siswa-siswa terbaik dari SMA, SMK ya ataupun yang sederajat, paket C pun oke gitu ya, kita terima. Ya. Asalkan Keren. lulus seleksi. Dan kita tunggu adik-adik semua untuk bisa gabung di PENS untuk merasakan ya atmosfer yang luar biasa, kuliah yang luar biasa di kampus inovasi. Iya, Itu. sip, keren. Pak Agus ada pesan nggak Pak Agus? Last word gitu. Last word. Ya kalau last word berarti sebetulnya satu Last aja word sih. untuk sesi ini Iya. maksudnya. Sebetulnya Last satu paragraf, sih. last paragraf. Oh, last paragraph. Bener itu paragraf. Kalau word itu terlalu singkat, selesai gitu. Bisa. Satu sih, Iya. siapapun Anda, ya yang penting kalau Anda punya kemauan yang kuat, punya semangat yang kuat, kemudian Anda rela untuk fighting, berjuang terus, nah itu saya pikir insya Allah akan bisa menyelesaikan apapun yang dihadapi ya selama kuliah di PENS ya. Yang penting punya kemauan, fighting, tempur, rela sakit, rela, capek, wis gak karu-karuan lah pokoknya. 24 Mumpung masih jam. muda gitu loh. Mumpung masih muda. Masih muda harus digunakan untuk Genjot. seperti itu. Ya, benar. Fighting gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Reza mungkin menutup. Ya, mungkin sedikit dari saya. Tadi Paragraf atau kata Pak? kata aja, Oke. Kata-kata. kata-kata. Jadi tadi masalah kuota. Ya. Ya, untuk di PJJ kami menerima misalkan kalau ia tidak terima di reguler PENS, kami ada memang program PJJ menampung. Siap menampung, Siap begitu ya Pak ya? menampung. Itu aja. Oke. Last word-nya gitu. PJJ siap menampung. Oke. Oke. Terima kasih. Baik. Sobat semuanya siniar PENS, ya itu tadi kita sudah berbincang tentang jalur penerimaan mahasiswa baru yang ada di PENS, mulai dari yang reguler gitu ya. Kalau saya boleh bilang reguler itu yang dari Diploma 3 atau sarjana terapan gitu ya. Itu ada 3 gitu ya, saya konklusikan ya Pak Bambang supaya nggak bingung nanti teman-teman. Jadi ada 3, nanti boleh cek di 3 yaitu SNBP berbasis prestasi, SNBT berbasis tes, dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Untuk jalur mandiri ini PENS akan membuka, mungkin kalau satu belum,
terpenuhi akan membuka 2 gitu ya Pak ya, Yang 2 dua jalur pasti ya. dibuka. Oh, yang 2 pasti dibuka. Oh, Jadi aman. gelombang 1, gelombang 2 itu aman ya guys. pasti dibuka. Gelombang 1, gelombang 2. Oke, mandiri gelombang 1, gelombang 2. Dan harus kalau bisa dua-duanya daftar ya di gelombang 1 dan gelombang 2 itu ikut. Kenapa? Ini irisan. Oh, Time, oke. Nanti bisa dicek Iya, di- jadwalnya oke, iya Pak. Nanti pasti saya infokan ya di jadwalnya untuk teman-teman semuanya. Nanti bisa dibuka di pmb.pens.ac.id. Di situ udah lengkap semuanya ya. Ada yang mungkin pengen nanya gitu. Nanti mengenai pembiayaan Ada bagaimana, lengkap. beasiswanya bagaimana gitu ya. Proses seleksinya apa. Boleh diakses di, saya ulang lagi, pmb.pens.ac.id. Dan untuk pasca sarjana terapan juga bisa diakses di laman yang sama gitu ya, pmb.pens.ac.id Sarjana. atau di ya pascasarjana.pens.ac.id. Nah, itu lebih lengkap, nanti ada cerita-ceritanya ya Pak ya. Yang tadi by course atau by riset gitu ya. Dan yang terakhir untuk jalur PJJ. Palu Gadap PJJ gitu ya. Oke. Bisa diakses juga di pmb.pens.ac.id. Atau pjj.pens.ac. Atau tenang Pak, pjj.pens.ac.id. Ini PJJ ini paling semangat saya Iya. akuin Pak. 24 jam nonstop ya Pak. Oke. Oke, mungkin itu rekan-rekan semuanya, sobat Siniar Pens, sesi kita hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Kita sambung lagi di sesi yang lain dan pertemuan yang lain. Mungkin kita saling aplaus bersama begitu ya Pak ya. bukan pensius. Oh enggak. Oke, mau yel-yel nih. Pak Bambang yang memimpin boleh. Nanti yang paling keras, yang kelas paling keras Pak Reza. Josnya paling keras. Oke, mungkin itu dari kita. Oke Pak, satu kali ya Pak ya. Pensius mau. Sebelum kita aplaus, kita yel-yel dulu ya. Oke. Pens. Jos. Oke, demikian dari saya Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.